Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim wahdina ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah begitu banyak memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmatnya kita menjalankan ibadah puasa di Ramadan kali ini. Salam serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada umatnya, dan kepada orang-orang yang tentunya tetap teguh berada di jalannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan dan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya adalah ibadah puasa. Maka bagi setiap muslim, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah menyuruh kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa, mewajibkan ibadah puasa. Namun di dalam bulan Ramadan, ketika ada kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah juga memberikan beberapa keringanan atau Allah memberikan beberapa keistimewaan terhadap beberapa golongan yang sekiranya ketika memasuki bulan Ramadan diperbolehkan untuk berbuka atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Hal ini bisa kita lihat juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada dua golongan yang disebutkan di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah faman kana minkum maridun aw ala safarin, adalah orang-orang yang dalam kondisi sakit atau orang-orang yang berada dalam kondisi dalam perjalanan. Maka bagi kedua kondisi seperti ini Allah memberikan keringanan, Allah memberikan keistimewaan terhadap mereka untuk boleh berbuka atau untuk boleh tidak berpuasa pada saat bulan Ramadan. Adapun bagi golongan ini ketika dia memang berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka baginya adalah mengganti atau qadha di hari lain selain bulan Ramadan. Nah, ini adalah bentuk keringanan atau rukhsah yang Allah berikan bagi orang-orang yang sakit, karena sakitnya yang ada ketidakmampuan dia melaksanakan puasa di saat itu, atau ketika dia dalam perjalanan yang pada akhirnya juga tidak sanggup atau tidak punya kemampuan berpuasa pada saat itu, maka baginya untuk berpuasa di hari lain atau mengganti puasanya di hari-hari selain bulan Ramadan. Kemudian golongan yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yaitu adalah orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam melaksanakan puasa dikarenakan karena kondisi fisik atau karena kondisi yang memang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Dan ini bukan hanya ketika dia merasakan berat melaksanakan puasa itu di bulan Ramadan, namun dia juga tidak akan bisa atau tidak akan sanggup untuk melaksanakan puasa di hari-hari setelah Ramadannya. Maka dalam kondisi seperti ini, kewajiban yang harus dia tunaikan adalah fidyatun ta'amu miskin, yaitu membayar fidyah dengan memberikan makan orang miskin. Bagaimana bentuknya? Apakah boleh uang atau makanan? Menurut para ulama dan sesuai dengan di dalam surat Al-Baqarah ini, bentuknya adalah ta'am, berbentuknya adalah makanan. Jadi lebih afdol, lebih utama untuk memberikan makanan. Kemudian berhubungan juga dengan fidyah ini muncul mungkin pertanyaan, bagaimana jika dengan kondisi wanita yang hamil atau wanita yang menyusui?
Nah, menurut para ulama ada dua kondisi dalam hal ini. Jika seorang wanita hamil ketika memang dia tidak berpuasa karena ketidaksanggupan dalam dirinya untuk tidak berpuasa, dan alasan ini hanya berhubungan dengan dirinya saja, artinya ketika dia tidak berpuasa dalam kondisi hamil, dia lebih merasakan dirinya yang lemah, bukan karena bayi dalam kandungannya, tapi dirinya yang lemah karena mungkin dalam kondisi hamil sehingga dia butuh asupan nutrisi yang mungkin lebih gitu, sehingga kalau dia berpuasa ini akan berakibat lemah atau membuat dirinya akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dalam hal ini menurut para ulama wajib baginya untuk membayar qadha atau mengganti puasanya di hari lain, cukup dengan qadha saja. Kemudian kondisi yang kedua menurut para ulama, jika ibu hamil tidak berpuasa karena takut kondisi bayi yang ada dalam kandungannya, karena mungkin ketika dia berpuasa kemudian bayinya akan kekurangan cairan, akan kekurangan nutrisi, namun dia tidak takut sebenarnya pada kondisinya sendiri, kondisinya kuat, tapi lebih pada kondisi bayinya. Maka dalam hal ini menurut para ulama bagi si ibu hamil ini, maka dia wajib membayar fidyah dan mengganti puasanya di hari lain. Nah, ini adalah aturan-aturan keringanan-keringanan yang Allah berikan ketika seorang muslim atau seorang mukmin yang tidak sanggup menjalankan ibadah puasa di hari-hari bulan Ramadan, yang tentunya puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita atau ada orang-orang yang masuk dalam golongan ini, maka inilah bentuk keringanan-keringanan yang Allah berikan ketika menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.